Beberapa pelajaran pada Perang Uhud. Perang Uhud ini memberi banyak pelajaran penting kepada kaum muslimin pada setiap masa. Semua peristiwanya yang telah kami sampaikan terdahulu, seolah-olah menjadi pelajaran yang bersifat aplikatif dan operasional, yang mengajarkan kepada kaum muslimin cara mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan musuh, dan cara menghindari kegagalan dan kekalahan. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya. 1. Di dalam peperangan ini tampak pula prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Rasulullah, yaitu bermusyawarah bersama para sahabatnya dalam setiap urusan yang memerlukan syuro dan pembahasan. Tetapi di sini kita mencatat satu hal yang tidak kita dapati pada musyawarah menjelang Perang Badar, yaitu bahwa Nabi tidak mau mencabut kembali persetujuannya atas usulan para sahabat yang menghendaki agar peperangan dilakukan di luar kota Madinah, setelah beliau memakai baju perang dan mengambil persiapan perangnya, sekalipun mereka menyatakan penyesalan mereka dan menarik kembali usulan mereka itu, serta mengharap Rasulullah agar tinggal saja di Madinah jika beliau berpendapat demikian. Tampaknya pada waktu musyawarah, Nabi cenderung atau menampakkan kecenderungan terhadap usulan yang menginginkan agar kaum muslimin menunggu musuh di Madinah. Barangkali hikmah yang terkandung dalam masalah ini, antara lain, bahwa memperbincangkan kembali suatu masalah yang sudah diputuskan, apalagi setelah diadakannya persiapan untuk berperang dan setelah Nabi muncul di tengah kaum dan para sahabatnya, seraya memakai baju perang dan mengangkat senjatanya, adalah suatu tindakan di luar prinsip syuro, khususnya menyangkut masalah-masalah peperangan yang memerlukan, di samping musyawarah ketegasan dan kepastian sikap. Di samping itu, kesan yang timbul jika Nabi mencabut persetujuannya, setelah semuanya melihat Nabi telah bersiap-siap untuk perang, seakan Nabi tidak memiliki kehendak dan tekad yang kuat dan pasti, bahkan biasanya sikap ragu seperti itu muncul karena rasa takut dan kekhawatiran yang tidak beralasan. Oleh sebab itu, Nabi menjawab mereka dengan tegas dan pasti. Tidak pantas bagi seorang Nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkannya kembali sebelum perang. 2. Dalam peperangan ini kaum munafikin menunjukkan sikap mereka yang asli. Sikap mereka ini mengandung banyak hikmah dan tujuan. Di antara yang terpenting ialah wujud penyapu bersihan unsur-unsur munafik dari kaum mukminin. Selain itu, sikap kaum munafikin tersebut memberikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin untuk menghadapi masa-masa mendatang. Telah kita ketahui bagaimana Abdullah bin Ubay bersama 300 pengikutnya berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabatnya setelah keluar dari kota Madinah. Konon pengkhianatan ini disebabkan karena Nabi mengikuti pendapat anak-anak muda dan tidak mengambil pendapat orang-orang tua dan para intelektual seperti dirinya, Abdullah bin Ubay. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian halnya. Ia, Abdullah bin Ubay, melakukan tindakan pengkhianatan itu hanya karena tidak mau berperang. Sebab, ia tidak siap menghadapi segala resikonya. Itulah ciri khas utama kaum munafikin, ingin mengambil keuntungan-keuntungan yang terdapat dalam Islam dan menjauhi segala tanggung jawab dan resikonya. Sesuatu yang mengikat mereka dengan Islam ialah salah satu di antara dua hal, harta rampasan yang mereka idamkan atau bencana yang dapat mereka elakkan. 3. Dalam peperangan ini Rasulullah tidak mau meminta bantuan kepada orang-orang non-muslim kendatipun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd di dalam Tabagatnya, Rasulullah bersabda, "Kami tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik." Muslim meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata kepada seorang lelaki yang ingin berperang bersamanya di peperangan Badar, "Apakah kamu beriman kepada Allah?" Orang itu menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Kembalilah, karena aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik." Berdasarkan kepada hal di atas, jumhur ulama berpendapat tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir dalam peperangan. Imam Syafi'i menjelaskan hal ini dengan mengatakan, jika imam melihat orang kafir tersebut memiliki pandangan yang baik dan jujur kepada kaum muslimin serta sangat diperlukan bantuannya, maka boleh meminta bantuannya, tetapi jika tidak demikian maka tidak boleh. Barangkali pendapat Imam Syafi'i inilah yang sesuai dengan beberapa kaidah dan dalil. Diriwayatkan bahwa Nabi menerima bantuan Safwan bin Umayyah pada Perang Hunain, dan masalah ini termasuk dalam kerangka apa yang disebut siasah syariah, politik syariat. Kami akan menyebutkan perbedaan antara apa yang dilakukan Rasulullah di Badar dan Uhud pada pembahasan mendatang, insya Allah.